Gue tuh dari udah kayak sebelum Jamal masuk, pas gue masih sama Lim itu tuh udah kepikiran gue pengen keluar tadinya. 24 jam gue rata-rata tidur seminggu kayak cuma 4 jam. Gue pokoknya punya uang 1 juta atau berapa, sekitaran 2 juta atau 1 juta. Gue nggak mau pakai duit itu sama sekali karena gue takut diusir dari rumah. Cik, satu. Selamat datang kepada 2 ex-karyawan Liga Game yang sekarang akan mencoba untuk melakukan solo karir demi mengangkat pamor mereka masing-masing. Anggota Jaya yang pertama sudah mengikuti esports dari Dota 2. Ini dia, Leo Erwa. Salah. Salah. Siapa namanya? Yanto Kocil. Oke, ulang ya. Ulang, Mas. Menyambut karyawan X Liga Game yang sekarang akan mencoba untuk solo karir. Sudah mengenal skema esports sejak Dota 2. Ini dia, Yudi Justin Case. Salah lagi, Mas. Masih salah. Salah lagi. Banyak Mas. tuh kalau mau satu-satu. DJ siapa? Melo, Dona, tuh. Kimi Hime, banyak. Ya ampun. Ya ampun. Selamat datang kepada Yanto Kocil dan juga Jamal. Akhirnya bener ya ngomongnya. Akhirnya bener. Aduh. Dan emang. akhirnya juga diundang lagi. Oh, gue kira akhirnya keluar dari Liga Game. Enggak, kalau akhirnya tuh berarti udah lama kan pengen keluar kan. Apa kita mulai dari Jamal dulu deh. Aduh. Kan kalau sama saya kan udah pernah ngobrol. Sama Jamal kan belum terlalu gimana Iya nih. itu. Ini Jamal datang tahu-tahu keluar Liga Game. Datang. Iya juga ya. Iya, lu tuh nggak pernah kan cerita lu pertama kali kenal e-sports lu gimana? Iya. Gue tanya waktu itu yang skema season 2 lu yang online. Ini boleh isep mantap. Boleh. Semanja. Nih isep nih. Apa? Ini Wah, maksudnya Ini autis banget dah nih kalau bertiga ngumpul nih. Nggak bener nih. Nah ini kita kedatangan Yanto dan juga Jamal dengan skema klarifikasi ya. Oh ini temanya klarifikasi. Jalur traffic memang ini. Tolong pose nangis, gimana pose nangisnya? Terus gue pose pura-pura peduli kayak, itu thumbnail tuh. Oke. Itu akan jadi thumbnail ya. Berarti kalian berapa lama sih di Liga Game? Lama juga ya? Siapa dulu? Yanto dulu. Lu berapa lama? Gua 4,5 tahun. Hah, lu 4,5 tahun ya? 4,5 tahun. Gue dari 2018 April. Tapi baru terkenalnya pas Valorant ya? Tipis. Tapi nggak tahu sih ya. Gue terkenal sekarang ya. Kayaknya Lumayan maksudnya lah. lumayan. Sekarang kan streaming udah 200 yang nonton. Bener. Sempat 900 malah ya kan udah mulai pantas keluar Liga Game. Udah merasa lebih besar sekarang. Oh gitu. Enggak gitu dong. Diserangin terus sih bertubi-tubi nih. Langsung mood ya. Tapi gue ngerasa titik gue mulai naik tuh ya karena Coki Muslim sih waktu itu. Karena Cokmus. Karena Cokmus. Sampai kemana-mana Bang Cokmus Bang, mana Cokmus Bang? mana, Bang? Lu tuh jadi kayak bagian negosiatornya tau gak? Bagian penyampai pesan tau gak? Iya. Kayak Bang, Cokmus gak main Valo Bang. Gue mau game apapun. Gue maksudnya dari Dota. Terus pernah ke Mobile Legend. Terus ke Valo juga kan. Semua pasti ada. Bang, Cokmus mana? Bang, Cokmus gak main Mobile Legend Bang. Bang, Cokmus gak main ini. Semua ditanyain. Udah, Lu jawabnya apa? gak tahu. Pertama sih enggak ada yang main Mobile Legend. Enggak ada yang main ini. Lama-lama enak juga gue ditanyain begitu mulu. Tapi kan sekarang kalau ditanya, Bang Jaya kapan nge-case lagi? Asik. Sayangnya udah bakal jarang. Ya. Karena gue denger kalian selek kan. Katanya karena beda agama gitu kalian selek. Itu biarin Jamal aja ngomong. Gimana Mal? Klarifikasinya Mal. Selek gara-gara beda. Enggak. Itu sih enggak sih. Anjing masih kasih kerjaan bangsat. Lagi ditembaknya begini kayak pada gue mikir ngasih aja Jamal. Pokoknya gue yang nampung lagi. Gue lagi yang nampung Kan nih. kita kalau ngumpul bertiga improvisasi selalu diuji bro. Itu bro. Spontanitas uhuy. Tapi lo kalau pertama kali ketemu gimana? Lu duluan kan? Nih, ya kan gue duluan. Ya udah gue cerita nih. Kan, gimana caranya gue ketemu Gimana akhirnya lu bisa nemu nih si makhluk luar biasa ini nih ya. Yang The Amazing Jamal Cash nih. Jadi intinya dulu gue ngurusin event turnamen kampus waktu itu. IEL season 2. IEL season 2 dan
Liga Game kan jadi panitianya waktu itu dan gue ngebantu untuk ngurus qualifier kampusnya dan gue disuruh pegang hari itu hari Jumat ngurus qualifier UNJ sama UI. Jadi bareng nih berdua nih. Terus? Nah ya udah gue yang dikirim akhirnya di Raftel waktu itu Jakarta Timur. Pondok Bambu Tuh. Ketemu lah nih, kan ada beberapa orang kan, beberapa tim kan. Ya akhirnya kalau intinya ketemu ini tahun ini gue yang ngurusin lah. Oh jadi itu. Ini League Ops. Habis itu dia pertama ketemu gue langsung, wih Bang Lukas, minta foto bareng ramean gitu, minta foto bareng. Sama tim lu? Sama timnya dia waktu itu. Udah foto bareng, Bang fallback dong Bang Instagram. Anjing SKSD banget iya, ya. Kan, emang gue minta fallback bukan di Raftel lagi. Enggak, lu minta fallback di Raftel. Ini bocil-bocil, salah satu bocil annoying ya berarti. Iya, cuman gue pas kenapa waktu itu gue pikir gue fallback lah karena asik anaknya kayaknya nih enjoy banget nih anaknya nih. Ya pakai gue fallback. Ya udah dari fallback dia main tuh di turnamen kampus ya kan. Emang karena ketololan dia juga plus dia di roasting Coki Muslim juga kan masuk. Gara-gara minum Wipol. Enggak, gua saksi matanya. Ada dia sumpah. Ada dia pas minum whip. Pas minum Wipol tuh ada gua. Pas Itu lagi tragedi itu ada dia. Aku bisa? Gua lagi ngurus turnamen itu. Itu minum Wipolnya di warnet? Di warnet. Wipolnya warnet bukan Wipol rumah dia. Jadi botolnya ketuker, ada botol Aqua punya dia, mau botol Wipol tapi di botol Aqua juga. Tahu gak sih lu botol Aqua? Jadi gini. Pasti lu bertanya kenapa gue minum Wipol kan. Jadi tuh gue beres main aus. Nah. Terus di meja itu ada botol. Sorry. Datang ngotorin studio anjing. Sorry. Terus. Ada botol Aqua yang isinya tuh Wipol. Intinya gitu. Nah gue kira itu punya gue yang baru gue beli. Karena kan kalau air masih dingin suka ada embun-embunnya gitu. Iya. Terus? Glek. Seret langsung. Apa nih? Terus Wipol jangan. Terus gue langsung panik. Gue panik kan, gue gak tahu apakah gue bakal mati atau gimana. Terus gue panik tuh jadi kayak pada nengok. Jadi pada tahu. Anjir gue minum ginian gitu-gitu. Terus gue langsung kumur-kumur apa segala macam. Tapi usus jadi bersih sih bro. Jadi kincelong ya. Mungkin itu alasan juga kenapa Jamal kayak gini sekarang. Wah bener sih. Karena mungkin sebelum IEL dia adalah manusia biasa sebenarnya. Cuma setelah minum Wipol jadi pengen gini-gini aja gini. Ya pokoknya jadi gelisah gini. Pokoknya singkat cerita udah ketemu lah dan orangnya asik dan dia daftar itu Indonesia Caster Academy di Liga Game kan punya kan waktu itu kan. Ya dia ikutan dan kebetulan yang waktu itu nilai ngekesnya gua, Vino dan Erwan. Ya udah kita kayak ini anak bisa nih ngekes nih, tinggal dipoles dikit, tinggal dirubah dikit jadi. Nah tapi waktu itu yang masuk Liga Game tuh dia sama Arinal. Nah gue tuh belum dipartnerin sama dia, gue masih sama yang lain lah intinya. Terus sama siapa sampai di titik kayaknya udah mulai rollingan caster tuh. Oh iya diputar-putar. Iya udah mulai diputar-putar. Diputar-putar. Kong kali kong. Terus. Ya terus diputar-putar. Masuk lah nih sama dia nih. Dan terus gue ngerasa, wih asik nih anaknya nih. Apa event pertama yang lu inget? Aduh gue lupa. Smart Print. Oh iya Smart Print. Yes. Atau enggak Dota-Dotaan ini. Pertama tuh langsung goblok kayak gini gak? Pairingannya? Enggak. Masih kaku ya? Masih kaku. Masih kayak apa Dota sebelumnya yang malam-malam gitu ya gue. Ya pokoknya intinya masih seputar tektokannya enak. Tektokannya cuma masih seputar itu. Dulu sebenarnya nama Jaya tuh udah lumayan lama orang-orang nyaranin nama duo ini. Weh Duo Jaya nih. Gue suka kan Jamal Yanto. Apaan kayak nama toko bangunan nama duo kan. Terus lama-lama enjoy terus mulai tolol kan. Udah mulai tolol tuh. Nah kayaknya oke juga nih namanya Jaya nih. Akhirnya kita pakai Jaya aja. Makanya itu bikin skema yel mantap itu. Perkenalan introducing mantap tuh. Tapi gue gak pernah mikirin itu sebenarnya sih. Kayak mau orang namain apa sebenarnya terserah mereka gitu. Dia nolak-nolak ya udah gue juga nggak berharap dipakai. Dia mau pakai ya udah terserah lu juga. Gue nggak terlalu mikirin gitu sih. Tapi emang berasanya dari awal tuh enjoy karena sebenarnya yang bikin lu ngerasa klop sama pasangan partner ngekes lu kan ketika buying time gak sih? Nah itu. Masuk apa enggak jokesnya? Iya. Kalau pas ngekes mah rata-rata ya standar udah gitu-gitu doang gak sih? Iya. Tektokan bla bla bla. Tapi pas buying time apa yang bisa lu lakuin? Apakah kalau lu umpan dia volley nggak nih bolanya nih, ya kan? Apa cuma diterima diumpan balik ya kan? Iya gitu-gitunya yang berasa kan. Dan dulu ya udah langsung oke lah bisa dinikmati baiknya tuh. Bisa dinikmati ya udah. Apa event pertama? Event yang akhirnya lu ngebuat lu berdua kayak
anjing Klopp nih kayaknya nih jokesnya tolol nih kita berdua nih. Ingat nggak? Kalau Buat lu nih titik kliknya sama Yanto. inilah kalau menurut gue titik kliknya itu pas ya udah mulai Valorant, pas udah mulai Valorant. Iya benar. Valorant baru berasa. Pas awal-awal Valo ya, mulai awal-awal berasa. Soalnya sebelumnya banyak kan Dota kan. Iya. Mencoba untuk menyaingi WXC kan. Oh, tapi tidak mampu. Kebalik WXC ngebalap. Benar. Tapi kenapa kebalap sih? Jadi kita analisis. Jadi resep dapur nih di muka nih. Tapi kan pertama lu sebelumnya sama si Lim kan? Gua sama Lim dulu. Terus akhirnya Lim cabut ya? Lim kan cabut. Ah. Ya, gua kosongan dong, nggak punya duo sama sekali. Ya udah. Kenapa lu daftar caster akademinya? Karena emang gue udah ada tujuan buat jadi caster. Jadi lu ikut IEL pengen dengan harapan biar jadi caster juga? Apa emang iseng aja itu IEL? Berarti lu jago juga ya Mal ya? Gue pas udah kuliah tuh udah nggak terlalu jago. Gue ngerasa jago-jagonya tuh main Dota. Pas SMA gue ngerasa jago-jagonya. Tapi karena ya gue pengen banget di sport lah, apa event gue ikutin datang ikut. Jadi apa lah ya? Apa megang pemik dulu. Masih nggak tahu pemik tapi maksudnya gue pengen join aja, pengen nyemplung lah. Dan yaudah apapun yang ada pendaftarannya dan gue bisa ikut, gue ikutin. Ikut tuh? Ya udah ikut IEL, ikut ICA, dan dulu tuh sebenarnya gue beberapa kali ikut caster academy. Dulu sempat ada revival. Pokoknya waktu itu revival punya Shoutcaster Got Talent juga lah. Ada acara kayak gitu, gue juga ikut. Ada event Dotanya gue ikut. Pokoknya apapun yang bisa gue ikutin tuh gue ikutin soal e-sport sebenarnya. Karena gue udah kepengen terjun di e-sport tuh dari SMA lah. Udah tertarik, udah kepengen lah. Gue udah nyampe kayak gue harus nyobain pokoknya. Sampai gelisah ya. Sampai gelisah manja gitu. Nah, dia makanya kalau udah punya goals itu, ternyata dia minta foto dan fallback. Minta fallback itu ya karena mau set, ini bisa nih gue jalan melalui di fallback gue. Biar kenal dulu. Iya. Dan ternyata abis itu dia ngepost klip dia atau portofolio dia nge-cache di Instagram dan gue like dan gue komen. Tercapai semua. Sebelumnya lu nggak post itu? Enggak, belum. Jadi setelah lu di fallback dia Langsung post. Itu. Terus kena dia komen. Yes. anjing licik juga. Tapi pinter sih. Pinter coy. Enggak, setelah ini bakal banyak orang kayak gitu ke kita anjing bangsat sumpah. Ya, salah satu skema yang sah-sah aja. Cuma tergantung lu di mata orang lain tuh, maksudnya caster-caster yang lu coba approach tuh oke apa enggak aja sih sebenarnya. Kalau gua fallback karena menurut gua orangnya asik. Emang orangnya asik sih. Makanya gua fallback. Walaupun agak ngeselin ya setelah gua kayak ngurus anak bayi Son. 2 tahun Son. Sumpah. Ini tuh kan Jamal tuh ya. Dia tuh ngerti Dota, ngerti Valorant, ngerti game, ngerti casting. Satu yang dia nggak ngerti, makanan anjing. Masya Allah Jamal. Makan iga penyet aja nanya. Ini makannya gimana? Dia observasi dulu. Kan kita bertiga tuh tadi. Ya kan? Berempat sama. Makan iga penyet lo nanya anjing. Kalau lu makan soba dingin tuh. Makanan Jepang yang asing gitu. Yang bingung. Gak apa-apa. Iga penyet bangsat. Iga penyet. Gue pakai tangan. Ayusan pakai tangan. Dia udah buka sendok garpu. Dia pakai tangan nih makannya. Suka lu. Pada pakai tangan nih. Jadi taruh sama dia sendok garpunya. Pakai tangan nih. Emang gitu. Gue 2 tahun dengan udah. Apa paling bangsatnya dia selama di Liga Game? Lu inget gak? Paling bangsatnya dia. Yang lu sampai ini kalau bukan temen gue udah gue hantem nih. Kayaknya semuanya. Semuanya sih Son. Hampir semua. Gue kalau makan apa ya dia nanya ini gimana makannya. Ini cocol gini. Oh makan ayam Madura. Kenapa? Kan makanan ayam Madura normalnya bumbu hijau atau bumbu hitamnya itu kan lu aduk kan. Iya. Campur ke nasi. Biar bumbunya meresap ke nasi. Kan. Dia dicocol Cok. Dicocol. Gue bilang Mal makan ayam Madura itu diaduk semuanya. Gue bilang oh gitu ya cara makannya. Baru diaduk sama dia. Lu emang gak pernah makan. Lu biasanya makan apa sih? Enggak. Gue gak terlalu. Apa ya, gue gak, lu tau kan gue yang gak sebegitunya sama makanan, yang gak terlalu peduli mau enak mau kagak gitu kan. Gue nyari kenyang, yang gue cari kenikmatan dari makan adalah setelah kenyang terus merokok tuh enak sekali. Jadi lu makan biar bisa ngerokok? Biar ngerokoknya enak. Nah itu. Makanya kan lu udah testimoni lu langsung nanyain dia soal Mal, makan Padang rendangnya enak ya? Mantap banget nih rendangnya. Kenapa rendangnya? Biar bisa, soalnya dimakan sama kawan. Bangsat. Rendang pagi sore sama rendang ini sama jawabannya. Bagi dia sama, udah nggak ada. Iya itu yang paling berasa sih, kayak gue nggak
gue nasi goreng nih, yang maksud nasi goreng ini itu ono Sama tuh sono semua. semuanya. Ya menurut gue ya nasi goreng, nggak ada yang spesial. kurang apa nih. Ya yang gue bisa bedain satu, porsinya banyak atau sedikit, lauknya banyak atau sedikit Udah, itu emang itu doang. Itu biasanya. Emang itu doang. Ya, Membedakan. jadi buat one up next kalau Jamal nge-cash nasi putih aja ya. Sama kerupuk. Kan bisa. Waktu itu kan sempet kan, apa nih notes yang gak boleh nih kan, atau ada alergi. Iya, bener. Notes gue apaan? Jangan banyak-banyak takut gak habis. Kan ada Yanto. Tapi kalau ada Yanto nggak apa-apa. Kalau ada Yanto aman. Emang bangsat sih anjing. Gue ini bener-bener baru pertama kali ketemu, sumpah kayak berasa punya adek anjing. Iya kan? Iya. Nih Tingkah lakunya loh. Ini banyak yang pasti banyak yang nggak tahu Pada anjing. nggak tahu. Sesimpel kita kalau nge-cash masters nginep di Ayana gitu kan. Gue udah kayak kemarin dia kan nginep sendiri. Gue udah khawatir tuh. Coba itu adalah experience pertama dia nginep di Ayana. Gue nggak tahu tuh apapun ditanyain atau dia bingung sendiri. Sebatas betap. Wah, Ini gimana itu caranya? epic sih anjing sumpah. Jangan aja. Itu epic sih anjing. Betap. Nggak tahu gimana cara biar Ya, orang bisa betap tuh Ya nggak tahu. itu deh. experience pertama. Dan daripada gue buka tutorial, mending gue nanya Enggak, dong. bangsat. Nanya tuh nggak apa-apa. Tapi at least pakai baju bangsat pas nanya. Ini kan at least tuh pakai baju. Ini kita lagi ngecil kan. Tok, Son. Ini pakai betap gimana ya caranya ya? Terus masuk ke kita. Gue nggak ngerti nih, masuk aja. Oke, pas buka lah kok. Udah lagi tengkurap ngentot. Mbok ya pakai baju dulu anjing. Aduh. Tapi akhirnya kalian kan itu ngentot sih malu sumpah itu gue trauma anjing. Untungnya nggak kelihatan ya. Untungnya lagi tengkurap. Gue juga sadar diri, gue tengkurap makanya. Untung tengkurap bro, bukan telentang Bah, anjing. kalau telentang, gue nggak mau kenal dia lagi, kayaknya nggak mau kenal dia lagi gue. Tapi kan akhirnya, aduh bentar, capek juga ya gue ya. Tapi kan akhirnya kalian keluar dari Liga Game nih. Siapa sih yang pertama kali memutuskan untuk keluar? Apa kalian keluar bareng? Waduh. Yanto. Siapa yang memutuskan untuk pertama jadi kali keluar? sebenarnya gue tuh punya planning keluar dari Liga Game tuh udah lama banget. Oh dari sebelum lu masuk? Kok ini kalau ada berita komedo mulu emang nih. Komedi. Enggak, gue tuh dari udah kayak pokoknya sebelum Jamal masuk, pas gue masih sama Lim itu tuh udah kepikiran gue pengen keluar tadinya. Intinya kan karena satu dan lain hal lah, intinya ada pertimbangan untuk gue keluar gitu. Dan Berarti itu masih jauh sebelum Valorant dong? jauh sebelum Valorant waktu Itu berarti baru jalan berapa tahun? itu 2 tahun kayaknya. 2 tahun. 2 tahun. Gue pengen coba, bukan pengen coba, pengen keluar. Intinya abis itu gue pengen keluar, cuman ya karena udah discuss dan intinya discuss ke Liga Game dan gue berdiri kayak gue pengen ini, Liga Game offer ini, bla 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 bla. Akhirnya kalau gue jalan lagi sama Liga Game. Ada offer baru lah Ada ya. offer baru segala macam. Akhirnya gue jalan lagi. Bahkan apa dia masuk pun gue masih kepikiran ingin keluar dengan karena satu dan lain hal. Yang nggak bisa diceritain di sini yang nih nggak toh. bisa diceritain di sini kalau itu. Oh. Ya intinya kayak gue pengen keluar nih. Bahkan dia udah Mal, taruh gantiin gue di sini Mal. Iya dia dari awal, gue belum masuk nih. Ntar lu gantiin gue make cabut. Oh gitu. Gue bilang Udah gitu. begitu dia. Waktu itu. Jadi lu didapuknya sebagai pengganti Yanto waktu itu. Iya. Dia udah memposisikan gue ganti dia gitu. Hmm. Dia udah pedenya gue cabut. Sampai 2 tahun nama gue nih, gue lihat-lihat nih. Sama kayak Yanto mau sunat dong. True. Jangan percaya kalau Yanto masang ya biar di donate mau sunat, enggak sunat. Sunat gua beneran ini. Gue masuk Mei, dia ngomong September gue sunat nih. 2 tahun kemudian nih dikit lagi udah mau September, udah pas 2 tahun belum. Masih utuh itu. Kan soalnya urgent mau dipakai tiba-tiba. Iya, apanya? Uangnya. Butuh kebutuhan hidup. Uangnya. Gitu. Nah, terus. Pada akhirnya gue udah pas udah klop sama dia pas Valorant intinya udah naik, terus gue berdua ke bagian ngetes official segala macam, udah nyaman sebenarnya. Kayak gue udah sama dia, gue sama Liga Game kayak intinya udah nyaman lah, udah enak banget. Nah habis itu dari dia kepikiran mulai pengen keluarnya. Oh jadi lu yang pertama kali pengen keluar? Setelah udah jalan, karena gue juga expect gak selama itu di Liga Game sih, gue kayak setahun cukup kali ya. Ya kan, gue mikir gitu. Ternyata jalan, kok udah tahun yang kedua nih, udah jalan mau yang tahun ketiga gitu kan. Karena iya lama juga ya lu di Liga 2 Game ya. tahun bro. Terus? Kayak cepet banget ya. Iya lama loh.
Itu lama loh. Kayak berasanya buat gue cepet sih. Iya enggak, maksudnya itu lama, tapi berarti Iya, lu iya. jalankan dengan sukacita dong. Betul. Iya betul. Lah saya 4,5 tahun juga suka cita. Iya. Karena sebenarnya alasan utama gue adalah kuliah sih. Jadi gue kuliah bisa terbilang ketika udah waktunya skripsian, tuh gue kayak start dari nol lagi, gue nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Kok Karena pelajaran-pelajaran yang penunjang itu, masalah jurnal apa segala macem, tuh gue apa adanya aja pas kuliah. Karena lu fokus kerja. Karena iya sambil ngekes, jadi ada state di mana gue semester berapa ya, 4 atau 5 gitu. 24 jam gue rata-rata tidur seminggu kayak cuma 4 jam. Ush. Itu lagi gila-gilanya ngekes. Itu Iya. event apa waktu itu, lu inget gak? Iya, Pakai. Dota tengah malam, Oh. Dota tengah malam, terus sore masih ada apa, Event apalah. terus masih take apa, terus bikin lore, Jamal Lore ya? Jamal Bang, Lore mana bang? Lore. Itu sampai gue tidur tuh selalu di kursi gaming, Son. Gue nginep di kantor di Liga Game bisa berapa hari, tuh gue tidur di kursi gaming, kelas, login. Nah, dah. Lanjut, kalau bisa lanjut tidur lagi, kalau ada tugas baru kerjain. Kayak gitu. Jadi Capek kayak banget hidup lu. iya, ada tipis-tipis mah berasa. Terus? Tapi ya akhirnya karena itu jadi kuliah gue seadanya, meskipun masih aman lah ya, Iya, IPA segala macam, kalau ada tugas gue masih ngerjain. Hmm. Tapi ya jadi ilmunya tuh nggak Setengah- kena banget. Seperempat ya. Masuk kiri keluar kanan. Iya. Nah pas udah waktunya gue skripsi, gue ngerasa ini udah. Dan tadinya gue mikir, wah skripsi enak nih, fleksibel waktunya nih. Nah, ternyata Ternyata gak bisa lu ngerjain skripsi setelah abis ngapain tuh gak bisa. Gak fokus Kalau ya? gue gak bisa. gak fokus. Gue bener-bener harus fresh, start, set mandi, ngerjain itu juga. Iya harus, maksudnya progres gue lama lah ngerjain skripsi, gue gak bakat gitu. Susah banget. Gak bakat gue. Terus akhirnya itu yang memutuskan. Itu alasan pertama. Karena waktu itu gue ngumpul sama teman-teman gue, ngomongin skripsi segala macam kan udah jelas ketinggalan dong. Gak relate ya langsung ya? Udah agak mulai gak relate tuh. Dan sampai di titik informasi bahwa lu udah gak bisa berarti lulus tahun ini, gue harus nambah 1 semester. Oh. Terpukul lah gue. Wah. Karena lu udah telat sesuatu gitu ya? Karena gue Atau telat ngerjainnya. Nah iya, telat start. Jadi adalah gue nih mau gak mau gue harus mulai fokus nih. Udah mulai harus nge-spend waktu gue banyak buat kuliah ini, buat skripsi. Jadi itu trigger utama gue sebenarnya. Gue niatnya mau cuti, kayak ya udahlah gue beres skripsi nggak tahu berapa lama, cuti lah istilahnya. Yeah. Ternyata dicabut, gue jadi dicabut juga gitu. Oh gitu? Jadi skemanya tuh sama-sama cabut nih? Iya sebenarnya. Jadi intinya itu awal tahun ini dia tuh udah sempat ngomong, dan tapi itu ngomongnya sama gua sama Gore waktu itu bertiga. Oh iya, Ngomong bertiga. masuk semester 8 inget gue. Nah, cuman karena emang gua ngerasa nggak relanya, karena kan gua udah pernah kehilangan partner nih, ya kan? Partner yang asik tuh kehilangan, susah tuh nyari partner yang klop lagi. Dan terus kebetulan kan di Valorant, alhamdulillahnya ya, terima kasih One Up, masuk sama official sama Jamal kan, dan lumayan kan progresnya. Jadi kayak Mal sayang banget nih Mal kalau kita keluar nih Mal segala macem, karena menurut gua nggak ada kerugiannya sama sekali. Lu di Liga Game dan lu bisa nge-cash di luar gitu, nggak ada kerugian sama sekali. Jadi kayak lanjut deh Mal. Terus Gore juga bilang jangan makan, lu berdua lagi, kalau kata dia sih lagi lumayan naik. Lagi naik lah ya grafiknya. Trafiknya sayang, ya udah itu tahan. Udah. Dia sampai ngomong gini gitu. Gak apa-apa dah lu terkuliah, kalau lu nggak bisa nge-cash gue yang nge-cash terus dah. Dia ngomong gitu. Gua backup bayangin. dah semua. Gua bilang. Ngomong sama berapa orang? Kayaknya nggak cuma lu berdua, ada satu lagi orang dah. Tuh tiga-tiganya ngomong kayak gitu kan. Jadi gimana gitu, terenyuh juga gue. Kawan-kawan gue respect banget nih. Sampai keluar dikit tuh air mata. Air mata keluar tipis. Karena gue emang niat kayak ya semester 8 nih, gue waktu skripsi gue pengen cabut, tapi tertunda berapa bulan. Tapi akhirnya kan gue pengen coba dulu lah gimana sih progresnya, bisa ngerjain gak gue. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Akhirnya ya udah. Terus akhirnya memutuskan untuk keluar. Tapi kan biasanya ya kalau orang tuh ketunda, tapi mungkin karena kita caster kali ya. Karena kan banyak nih yang biasanya udah sampai tahap skripsi, terus karirnya lagi naik, dia cabut dari skripsinya Mal. Dia kayak udahlah ngapain sih, udah enak sama kerja. Bener. Soalnya udah kena duit. Betul, Apa yang betul. membuat lu pengen nyelesain skripsi lu Mal? Karena dikit loh orang yang biasanya kalau udah kenal duit, terus karirnya lagi naik, mau nyelesain kuliahnya. Janji gue sih ke orang tua gue. Kelas emang nih.
Mari kita sambut kedua orang tua Jamal Asif. Skema Gak ada kan tapi kan. Nggak ada. Skema Vindes udah kebawa ke sini. Terus. Ya Janji karena itu apa? salah satu janji gue. Intinya kan itu gue udah setengah durhaka lah hitungannya sama orang tua gue gara-gara gue pengen banget di e-sport. Oh iya. Simpel gitu gue udah setengah durhaka, gue udah ngelawannya sampai Oh, berarti bonyok lu awalnya nggak setuju. tentu. Mau jadi apa kamu di e-sport? Oh udah bapak gue benci banget sama game. Oh ya? Benci. Sebenci apa ya? Apa ya, titik paling parahnya mungkin ya kalau misalkan disita apa mau dibanting itu udah biasa banget gue. Dicabut apa itu udah biasa banget, diumpetin tuh udah biasa banget lah. Terus. Oh, ada satu yang paling bikin waktu itu gue kerasa banget sampai sini, Bray. Oh, sampai mana? Coba lihat. Di sini. Ulu hati. Oh iya. Ulu hati. Jadi di kamar gue waktu itu ditempelin banyak di print-printin gitu sama bapak gue. Gaming as addictive as heroin. Banyak banget gitu. Bangsat. Terus Udah kayak narkoba, Bro. Iya, Cok. dan itu dia Kayak lu kena kecanduan Iya. tau gak? Iya, Cok. Udah kayak mau dimasukin rehab anjing. iya. Terus? Sampai ya pokoknya bapak gue udah benci banget lah segala macem. Udah setiap hari udah berantem aja, bukan berantem sih tapi kayak perang dingin gitu lah. Wis, iya ngerti gua ngerti. Iya, Kayak gitu, lu nggak gitu. setuju, dia nggak setuju. Jadi kayak iya apa namanya nggak deket lah. Iya, Kayak nggak deket. kayak aduh gimana gitu ya rasanya ya. Ngerti gua Itu. ngerti. Wah anjir gue sampai diginiin nih. Gue di situ mikirnya mendingan lu nyita lah apa-apalah karena ya udah kan beres. Iya. Gue selalu punya cara biar caranya gue bisa main gitu. Tapi pas digituin anjir udah kayak diperlakuin kayak apa? Kayak bukan anak ya. Iya kayak Orang asing tau gak sih? Iya gue sampai separah itu gue dulu. Ya karena bapak gue juga pengennya akademik lah. Ya ngejar ke sono. Ngejar ke sono dan sebenarnya kayak kakak kan contohnya udah ada tuh kakak gue akademik. Tapi sebenarnya kakak gue juga yang ngenalin gue ke game. Bedanya dia rajin dan pintar, niat di akademik. Iya. Anda kena getahnya aja. Sebenarnya gue juga pinter sebenarnya di akademik. Tapi terbilang pintar. Tapi gue milih untuk tidak melanjutkan akademik gue. Nah itu maksudnya niatnya itu yang nggak ada kan? Niatnya itu yang gak ada. Nah. Jadi jadi ceritanya agak panjang nih. Sorry nih. Gak apa-apa. Jadi intinya bapak gue backgroundnya adalah mungkin kedokteran atau biologi gitulah ya. Dari kecil gue udah disuruh baca buku. Ntar gue bikin presentasi kelas 3 SD atau kelas 2 SD. Gue disuruh jadi gue suruh presentasi ke depan bapak gue untuk buktiin gue ngerti atau enggak. Boh, itu gila sih. Ini gue baru tahu nih. Bangsat. Ya, Sampai kelas- kayak gitu. Kelas 2 atau 3 SD gue udah megang PowerPoint. Hah? Gila. SD. Megang PowerPoint. Kita baru Iya. belajar ngetik anjing. Bangsat mentok itu kita ngumpulin clipping anjing. Iya, Cok. Gue TK Iya, bener, Gue clipping. TK atau kelas 1 tuh gue udah bikin email, gue udah kena internet. Ya beda sih umurnya dia Iya, emang beda sih sama kita Tapi itu emang. gila bro. Gue SD paling mentok cuman ada buku terus ditutupin jawabannya, disuruh jawab. Ayo ini apa? Itu mentok tuh zaman dulu tuh. Ya kan lu udah suruh presentasi sama bapak lu Iya. soal biologi. Ya soal apapun lah soal ya. apapun sebenarnya. Nah, soal Tapi pelajaran. Mostly karena pelajaran sekolah biar mungkin ada manfaatnya buat Nah. gua juga buat gua gitu kan. Terus. Nah, karena bapak gue background biologi yang diajarin paling banyak ke gua dan kakak gua adalah biologi. Udah pasti. Nah, kakak gua kan 3 tahun di atas gua. Artinya dia masuk SMP tuh duluan. Dan kakak gua akhirnya olimpiade biologi. Dapat di tahun keduanya di kelas 2 SMP juara 1 Depok sampai provinsi. Gila gak lu? Terus Provinsi dia sampai lolos sampai gue lupa lolos ke nasional atau enggak. Tapi intinya nggak dapat medali. Tapi dia ditawarin beasiswa untuk di SMA. Ibaratnya simpelnya kayak dia jadi pro player biologi demi Bener. sekolah swasta ini. oh anjir. Iya. Iya ngerti gua. Nah dan dia terima beasiswa itu. SMA dia jadi pro player biologi lah. Terus Gua ikutin karena emang skemanya kayak gitu. Gue masih SD kan artinya. Gue diarahin ke hal yang sama. Karena gue udah dijejelin nih sama biologi Iya. dari SD. Iya. Nah ya udah, gue SD masuk ke SMP yang sama, lewat tes juga tuh nggak bisa pakai nem, jadi benar-benar ke filter. SMP 2 Depok, respect SMP 2 Depok. Shout out ke Shout out guru-gurunya nggak? Catat ke guru-guru, Siapa? Bu Junior. Oke siap. Siapa tahu lagi nonton ya. Setelah ada Bu. Amin. Nah, gue di tahun pertama gue SMP tuh harusnya gue udah mewakilin sekolah juga biologi di SMP. Wih. Tapi jadi kan namanya OSN ya, Olimpiade Sains Iya Nasional. betul OSN. Lu tuh cuma bisa kesempatan 2 kali ikut. Kelas 3 udah gak boleh. Jadi kelas 1 Betul. sama kelas 2 Iya yang boleh. betul. Gue kelas 1 masuk.
Gue tuh setara sama yang kakak kelas gue, yang kelas 8. Oh. Tapi akhirnya dia yang dilolosin karena tahun terakhirnya dia. Oh dikasih. Oh iya. Padahal gue udah setara, gue udah terlihat bisa menyaingi Dikasih dia. kesempatan lah ya. Terus? Akhirnya dia yang lolos. Tahun depannya gue yang mau pilih sekolah gue untuk ke kota. Gue juara 1 kota. Wih, Expect gak lu kawan gue nih? jago lu berarti biologi. Gue adalah anak kelas 8 paling pinter biologi sekota Depok di tahun 2014. Untuk itu kita sambut guru SMP Jamal. Oh anjir. Tapi notnya adalah gue ngelakuin semua itu Terpaksa. Pasti Pasti sih. sih. Pasti. Lu mau dapat medali kayak apapun, kalau lu terpaksa ngelakuinnya, lu nggak seneng kan? Iya. Adalah senengnya, tapi nggak seneng aja. Bedanya gini, gue senang pas kompetisi. Nah, Pas lagi hari H-nya atau pas lagi kompetisi, gue seneng banget. Gue rasa kayak kompetitif banget. Kayak, lu culun-culun. Wah, gue pede banget dulu. wah mitokondria gue obok-obok nih. Mitokondria. Terus Ya tapi gue gak suka mempersiapkannya. iya, Jadi kayak intinya, grindingnya tuh. Scrimnya gak suka. Scrimnya gak suka, lu pengen Turnamennya turnamen suka. doang. Nah, akhirnya kan gue mewakili Depok di Provinsi Jawa Barat. Bapak gue itu kayak Susanto Family gitu, gue ngedominasi Depok gitu aja, respect. Anjay. Tapi nah kan di provinsi itu bapak gue nyiapin banyak hal lah buat gue ini itu gue yang paling gue ingat adalah waktu itu bapak gue dengan koneksinya dia nyuruh gue untuk belajar praktikum di ITB. Belajar praktikum di ITB, gue kayak di apa ya, seminggu gue tuh harus belajar praktikum terus tuh ke ITB, nginep di daerah situnya juga lah. Gue kesel banget, gue gak mau nih di lingkungan kayak gini nih. Gue mau pulang. Waktu SMP nih. Iya, gue mau pulang. Anjing, pasti asing banget bro. SMP cok. Gue mau pulang. Itu kan sebenarnya mempersiapkan untuk provinsi kan. Iya. Gue udah sama sekali gak mau. Gue udah kayak, ya udah kota menang udah Iya, stop gitu. Iya, lu cukup puas dengan menang di Challengers-nya lah ya. Iya bener. Gue udah gak mau lagi karena ya preparationnya makin gila kan. Ngerti gak sih kayak udah lu Iya, di Jawa Barat nih, musuh lu tuh juga lari, lu juga harus lari lebih kenceng gitu lah. Gue gak mau dan akhirnya gue tuh pengen pulang, setiap hari gue ngomong gue pengen pulang. Kesel juga. Padahal lu sebenarnya bisa ngelakuinnya kan. Bisa. Lu pinter kan. Easy win bro. Easy win. Cuman lu gak sebenarnya. seneng aja. Iya. Harusnya gue gak tahu gue terlalu sombong atau enggak, tapi gue ngerasanya ya sebenarnya bisa lah gue. Gue maksa, gue ditantang. Yaudah pulang aja sendiri. Gue pulang sendiri dari Bandung. Makan tuh. Naik kereta. Naik travel. Wah, Itu gue ngerasa di situ gue orang paling keren di dunia. rebel banget ya. Sambil denger My Chemical Romance gak? Lagu-lagu punk rock gitu kan. Wah, di situ gue tuh kelas 8 apa ya? Anjir. Ya kelas 8. Rebel banget. Nunggu di terminal travelnya sambil ngerokok aja, hidup enak juga. Terus gue pulang karena waktu gue maksa pulang. Gue pengen ikut seleksi futsal. Pengen ikut seleksi futsal atau apa gitu. Pokoknya gue maksa pulang dah. Terus? Nah pas provinsinya gue sama sekali yang udah gue nggak belajar. Gak peduli lah ya. Gak peduli. Terus? Dan kalau nggak salah dari provinsi itu diambil berapa ya? 3 kalau nggak salah atau 4. Gue masih masuk top 10 tapi kayak hampir nyaris-nyaris gitu. Oh tipis-tipis. Gue kayak sedih tapi ada senangnya juga gitu. Kayak akhirnya stop. Tapi gue ditawarin juga beasiswa yang sama kayak abang gue. Jadi pro player biologi. Jadi pro player biologi itu sekolah swasta itu tuh pokoknya biaya pendaftaran dan apa segala macamnya tuh mahal banget. Kalau nggak salah 30 juta, 40 juta gitu deh biaya pendaftarannya. Tapi di situ gue udah ngerasa gue nggak mau berada di bayang-bayang abang gue. Tapi bukan dengan cara gue lari lebih cepat untuk mendaluin gue ganti jalur. Keluar jalur. Off track. Pindah jalur dia. Terus? Gue menolak beasiswa itu. Terus bokap lu gimana? Lu nolak beasiswa sekolah gratis bro? Murka gak? Di tahun yang sama 2014 itu, di tahun gue menang dan mempersiapkan itu adalah turnamen Dota gue pertama. Gue udah mulai turnamen Dota. Itu berat banget Berat bro. Itu udah mulai Berat turnamen banget Dota, bro. Berat coy. Karena mentok tuh ya gue kalau ngobrol sama pro player, ya akademik, ada yang gue ketemuin akademiknya pinter, tapi nggak sampai ikut OSN dan menang. Nah, Dan sampai ditawarin beasiswa, tapi lu milih untuk off track. Terus itu gimana responnya? Ya sebenarnya intinya gini loh, gue udah nggak bisa ngalahin kakak gue. Kakak gue pas SMA medali emas. Oh iya. Gue mau ngalahin gimana? Kategori best teori, titelnya best teori Anjir. di Indonesia.
Terus lu udah nggak? Itu udah kebukti kan. Gue nggak bisa ngalahin dengan cara apapun menurut gue saat itu. Nah, itu udah beda tipe, beda ketertarikan, beda karakteristik segala macam. bukan passion lu. Iya. Terus akhirnya lu Oh tapi notesnya ya, setelah itu gue masih ikut beberapa turnamen. turnamen komunitas. Iya lomba-lomba komunitas dan AMD. gue masih menang-menang lah. Masih menang-menang yang per tim, yang sendiri gue masih menang-menang. Masih menang-menang gue sampai kelas 3. Tuh gue cukup sering tuh lagi upacara dipanggil ke depan tuh. Jamal Hasbi. Terus akhirnya lu pilih off track Iya. untuk ngambil jalur e-sports. Yang lain. Pokoknya Pokoknya gue udah nggak mau terus di akhirnya? lingkungan kayak gini. Terus gue udah tahu bapak gue tuh udah kesel banget. Wajar sih. Bangetnya tuh udah. Oh dulu gue tahu kenapa bapak gue kesel banget. Gue tuh waktu itu megang uang berapa ya? Gue pokoknya punya uang 1 juta atau berapa, sekitaran 2 juta atau 1 juta. Gue nggak mau pakai duit itu sama sekali karena gue takut diusir dari rumah. Oh, jaga-jaga. Jaga-jaga kalau gue diusir. Duit darurat. Gue udah mikir gue bisa jadi bapak gue lost control terus ngusir gue. Roman-romannya gue mau diusir nih gitu ya. Pokoknya gue udah takut Punya banget. feeling. Terus oke, ngobrol lah berdua tuh sama bapak gue. Gue ditanya, kalau kamu punya satu pilihan ngerjain sesuatu untuk hidup, kamu pengen ngapain? Gue udah nggak mungkin jawab. Gue jawab e-sport sampai saat itu masih sama sekali nggak relevan. Masih nggak kenal sama sekali. Gue jawab pengen bisnis, pengen jualan. Pikir gue, wah bakal disupport nih modal nih atau apa gitu kan. Iya. Oke, OSN ekonomi. Sorry. Aduh anjing, Sorry lucu Bapak Jamal, banget. lucu banget ini tapi. Ternyata sudah mengalir ya darah komedinya ya. Lu nggak gini, ya komedo. Enggak itu lagi serius banget. Gue nyertainnya agak kayak bercanda kan. Tapi lucu banget di Mah. saat itu. Di saat itu lu gedek banget dong. Bukan itu jawaban yang gue mau bro. Oke, kamu belajar ekonomi. Anjing. Itu gue kelas 9. Gue masih ikut-ikut turnamen lagi, lomba-lomba biologi. Gue udah dipersiapkan sampai sewa guru privat untuk OSN ekonomi SMA. Lu bayangin tuh. Ini anjing dia tipikal anak-anak orang kayak drakor tuh gak sih lu? Iya anjir. Yang les privat apa lu? Iya dia kalau di film Parasite yang dibunuh ini. Iya. Terus akhirnya lu ikut OSN ekonomi tuh. Ikut gue 2 kali di SMA. Nah tapi pas gue masuk SMA, gue udah masuk SMA yang notabene gak terlalu bagus, gak terlalu kompetitif sih OSN-nya. Jelek gitu, akademisnya gak terlalu bagus lah dibanding SMP gue. Bukan unggulan. Bukan unggulan, jadi gue gak dapet lingkungan yang kompetitif juga. Gue 2 kali ngewakilin sekolah OSN Istilahnya ekonomi. masuk Challengers MYSG lah ya. Iya. Easy kayak Paper X easy. Iya. Tapi lolos dari sekolah, gue nggak bisa lolos, tipis-tipis lah. Gue lupa kok waktu itu gue ke 13 apa diambil 10 gitu ke Jawa Barat. Ya udah ente banget dah pokoknya. Tapi emang sebenarnya intinya gue nggak pengen itu semua. Gue tuh SMA mulai tuh gue cabut-cabutan, main Dota. Kayak seminggu gue pasti jadwalin 2 hari lah untuk gue cabut. Jadi sama sekali nggak ke sekolah. Bolos. Tapi gue nggak selalu ngomong sama guru gue. Bu, besok saya nggak masuk, alfain aja. Biasanya kan orang izin apa segala macam. Iya. Gue udah puyeng otak gue mikirin gitu. Udah, alfain aja saya nggak masuk, Bu. Gue tuh main dari pagi pulang sore. Nah di situ gue lagi jago-jago main Dota tuh. Udah mulai ngetim, udah mulai ngerasain menang-menang turnamen tipis-tipis lah. Jadi stand-in atau apa segala macem. Nah, broken heart-nya adalah di 2015 apa TI 5 pokoknya. Sumel. Juara TI umur 15. Gue bandinginnya sama yang terbaik dong. Iya. Gue bandingin sama Sumel, umurnya sama, dia menang TI. Gue masih jadi gembel warnet. Gue udah mulai, gue gak bisa nih kalau gak bisa punya waktu. Gak bisa punya waktu bermain yang banyak. Tapi gue pengen ngejar mereka, gue udah gak mungkin. Nah dari SMA gue udah mulai, gue pengen di sport tapi gak bisa jadi player. Gue udah kepikiran. Dan caster lah Jawabannya. salah satu yang mungkin. Karena ya gue udah kebiasa ngomong di depan publik. Gue mikir gue bisa. Iya, lu kan sering presentasi OSN. Itu kan pasti banyak ngomongnya kan. Gitu-gitu. Sering lomba-lomba apa segala macam gitu lah. Terus akhirnya lu memilih ikut si caster. Jadi ya jadi player dulu, gagal. Ikutlah lu caster academy itu. Dan gue itu sebenarnya kan itu caster academy season 3 ya. Gue udah daftar tuh dari season 1 sama 2-nya. Cuman gak lolos. Kayaknya VOD yang gue kirim terlalu sampat atau salah format. Atau mungkin karena Yanto udah fallback lu. Bisa jadi.
Nggak tahu, tapi intinya gue udah mikirin terjun ke e-sports itu dari Berarti kayak itu 5 tahun sebelum. Berarti lu udah set gila sih pemikirannya. Dia emang Jamal. gitu cuy. Enggak, pemikiran lu tuh gilanya adalah kalau gua udah jago olimpiade biologi, gua nggak bakal pikirin e-sports sih. Setuju. Ya gak sih? Kita nih berdua masuk e-sports karena kita nggak pinter-pinter banget. Karena saya bodoh. Cuma jago Iya nggak sih? bacot kayaknya. Iya gak sih? Itu gilanya Setuju, Jamal loh. setuju. Dan dia berani milih jalur ini dan dia percaya mau dia udah sukses di satu tempat itu. Nah akhirnya kan lu ikut Caster Academy. Ini berarti lu udah meninggalkan biologi itu. Biologi udah tinggalin sejak lulus SMP. Berarti SMA tuh udah nggak sama sekali. Ya. Ekonomi. Oh iya. Berarti lu SMA IPS. Nah, gue dapet IPA karena nilai IPA gue bagus banget pas tes. Terus gue pindah IPS. Jadi beberapa keputusan di hidup gue selalu Gila, belok semua anti ya. mainstream. Terus akhirnya bokap lu kan sekarang lu jadi caster nih. Waktu lu ikut Caster Academy itu bokap lu tahu? Tahunya itu pas udah top 3. Oh pas udah mau Karena COVID jadi. gue di rumah. Kan gue ngekos kan sambil ini juga nih. Banyak nih jadi ini. Ini makanya Ini nih jadi klarifikasi keluar Liga Game, jadi klarifikasi hidup Jamal nih. Iya nih makanya nih Gimana? sorry Santai nih ya, maaf santai nih ya. seru nih. Gue juga baru tahu nih sisi Jamal yang ini. SMA gue udah gagal dah. Ada motivasi. Satu motivasi gue yang gue inget banget dari dulu SMA. Gue masuk PTN. Kata bapak gue, ekonomi UI itu bagus gitu kan. Ntar kamu kalau di sana terserah mau ngapain. Maksudnya ya kuliah buat nyari relasi, nyari link aja. Gak harus belajar lagi. Bapak gue tuh emang sebenarnya anti mainstream juga bocahnya. Terlalu ekstrim malah. Terus? Nah itu udah jadi acuan gue. Tapi gue OSN kan gagal 2 kali. Harusnya kalau lu menang OSN ekonomi tuh lu bisa direct invite lah masuk ke invitation. Langsung playoff. Tapi gua gagal dan jadi gua harus lewat yang SBMPTN. Nah di situ motivasi gua satu-satunya adalah gue pengen ngekos. Gua udah bapak harus janji kalau gua masuk PTN gue boleh ngekos. Mau di UI cuma 20 menit dari rumah gua pengen ngekos. Gue pengen hidup mandiri. Gua pengen hidup sendiri dan biar gue bisa keluarnya terus. Nah Intinya adalah itu. Tujuannya itu. motivasinya itu ya. Motivasinya itu. Wah gue kayak orang gila belajar pas buat SBMPTN tuh kelas 3 itu. Gila ini. Orang belajar biar lulus masuk PTN biar bisa ke warnet. Gak ada yang kayak dia pikirannya boy. Itu. Biar bisa ke warnet. Malah pikir abstrak. Tapi langka yang kayak gini. Tapi berhasil. Tapi berhasil. Tembus PTN. Iya. Ya UNJ kan. UNJ. Jadi jurusan gue itu adalah jurusan paling ketat se-IPS. Kan ada Soshum sama Saintek. Gue udah ngira kira-kira yang bisa nyantai apa ya. Yang gue suka juga manajemen lah. Gue pilihan pertama manajemen ITB. Kedua manajemen UNJ. Nah manajemen UNJ ini ternyata yang daftar banyak. Kayak mediocre tau gak sih lu? Kampus mediocre. Iya. Yang daftar banyak pesaingnya. banget. Setuju. Tapi pokoknya cuma kayak 1% dari total peserta yang daftar intinya ya. Lolos dari jalur gue SBMPTN. Dan gue lolos. Karena emang gue belajarnya gila banget pas SBMPTN tuh kayak 6 jam 8 jam sehari benar-benar fokus. Gila. Dan gue pernah sehari 4 kali atau 3 kali tryout. Hitungannya kalau pro player mungkin 6 scrim tim yang berbeda gitu. Karena bener-bener gue dari 12 jam itu gue tryout. Gue sampai apal soal-soalnya sampai apal gue. Nih kalau kalimat depannya ini kira-kira jawabannya gini. Tinggal ABC-nya aja kadang berubah. Tergantung paket soal gitu. Terus sampai bisa apal. Terus akhirnya lu dikasih ngekos. Iya. Dikasih ngekos dan mulailah kehidupan warnet. Kehidupan warnet. Ini dia nasi nih. bungkus berdua. Nah, gua spend semua. Gua kayak kehidupan gua kan masih ditanggung sama orang tua gua. Segini nih duit bulanan gua, setengahnya udah gua sisihin buat warnet. Gua makan sesedikit mungkin, gak beli apa-apa, yang penting ada main. Yang penting ada bensin dan ada billing. Itu. Tujuan hidup gua saat itu. Terus lu akhirnya dapet kosan. Terus akhirnya jalan tuh dunia warnet lu. Ya. Ikut-ikut turnamen. Ya. Main di Itu dia. Terus kan sampai akhirnya lu sekarang main job lu kan sebagai caster di dunia e-sports. Akhirnya lu dapatkan apa yang lu mau. Nyesel gak sih sebenarnya lu ninggalin apa yang sebenarnya udah ada di depan mata lu gitu loh. Karir sebagai mungkin gue nggak tahu ya, kalau nggak ada e-sports mungkin Jamal udah jadi marine biologist mungkin ya kan. Iya. Tapi itu gue juga seneng tahu Instagram gue isinya gitu-gitu. Iya kan. Nah iya makanya lu nyesel gak sih sebenarnya? Gak nyesel sedikit pun. 2013 gue udah berpikiran gue bakal kerja di e-sport.
Dia udah pikiran Even pasti. lu tahu masa depannya mungkin nggak sesukses kalau lu kejar si biologi ini. Walaupun emang sebenarnya ngejar karir akademi pun belum pasti sukses ya. Iya. Lu menang OSN segala macam pun itu nggak menjamin Betul. lu bakal digaji gede waktu lulus. Pokoknya 2013 gara-gara ini film dokumenter Valve. Oh, free to play. Free to play. Itu yang lu bikin lu Iya. udah mau nih. Jadi kayak sebelum gua akhirnya mati dengan menyesal, gue pengen nyobain kerja di e-sports. Berarti bapak lu sekarang ngelihat lu sebagai caster akhirnya dukung nggak? Akhirnya kayak ya udahlah terima lah nih anak gue di e-sports sekarang. Iya, turning pointnya ya Ica dan ditawarin kontrak Liga Game. Gue inget banget tuh yang pas ronde terakhir Ica tuh yang penentuan 1-2-3-nya. Iya. Gue difotoin sama kakak gue, sama bapak gue lagi nonton, anjir, nangis tipis gue bray. Anjir, kelas ya. Anjir akhirnya pemberontakan gue selama 6-7 tahun, teriak-teriakan, batin-batinan. Ya udah mulai, pas udah setuju gitu, bapak gue full supportnya lebih gila lagi. Akhirnya di situ perang dinginnya selesai. Perang dinginnya selesai, bray. Gila ya. Tembok Berlin runtuh. Runtuh. Iya. Sampai kamar gue tuh dibikin soundproof. Oh. Dibikin soundproof. Dibikinin. Iya. Wah gila. Terus Betul. bapak gue teriak, coba teriak. Halo. Oke, aman. Coba kamu denger gak bapak teriak? Wow, gitu di luar rumah. Wah gila respect banget sih gua. Dia berharap gue bisa kerja. Enggak, berarti dari tuh rumah, bapak lu tuh punya gitu-gitu. mindset gini. Lu jadi apapun, tapi lu harus jadi yang terbaik. Ngerti gak sih? Iya, benar. Iya, tapi yang bikin perang dinginnya lama karena bapak gue umurnya 60 tahun, dia nggak tahu apa sama sekali. Iya, tentang dia nggak e-sports. tahu masa depannya kan. Dia nggak tahu. Sementara dia selama ini ngertinya masa depan biologi cerah. Betul. Karena dia sukses di situ ya kan. Kebalik. Bapak gue nggak mau hidupnya kayak biologi. Sebenarnya bapak gue tuh nyemplungin ke scene kompetitif biologi biar gue terbiasa untuk kerja keras aja. Oh. Tapi yang bisa diajarin adalah biologi saat itu. Oh. Iya, makanya Mungkin keselnya karena udah kelihatan jadi gitu loh. Ini udah setengah jadi nih. Iya, kerja kerasnya ini. Enggak, keselnya juga gara-gara bapak gue ya benci banget sama game. Karena ya game buang-buang Game waktu. iblis, ya kan? Iya. Dulu dia ngata-ngatain anak orang gara-gara beli Nintendo. Sekarang anaknya. Tapi sekarang akhirnya bapak lu udah terima. Iya. Full support. Ya full support tapi ya dengan beberapa Catatan. dengan beberapa catatan, beberapa janji lah. Yang pertama ya kuliah Harus kelar. Ya gue kalau dari mak gue yang lebih agamis ya gue harus stay on track di syariat agama gue. Terus akhirnya lu keluar Liga Game, bonyok lu ngomong apa? Karena kan ini keputusan yang lumayan nih. Karena kan kalau lu di Betul. Liga Game, mungkin emang iya lu udah pasti lah karir lu pasti dapat gaji. Itu Betul. lebih pasti lah Betul. terjamin. Sementara kalau lu keluar kan ya lu hidup sendiri, lu harus lebih gila lagi nyarinya. Sebenarnya mereka mungkin ngerasa udah setuju kali ya. Maksudnya ya yang penting kan kalau mak gua ya, khususnya mak gua ya yang penting kuliah selesai. Yang penting sih. punya cadangannya lah ya. Iya, kalau bapak gua ya lebih tahu teknisnya. Dia nanya-nanya kan, ngobrol-ngobrol gini ya bapak gua ya dia ngerti lah gua bikin pilihan ini. Kenapa? Pasti dengan perhitungan lah. Karena kan gua dari track record gua yang dengan pilihan-pilihan gue cukup gila kan juga ya ada aja jalannya gitu. Ada aja jalannya ya. Cari jalan keluar kalau buntu ya. Iya. Betul. Seru ya. Ini gak kerasa loh ngobrol-ngobrol. Nggak kerasa. Tahu-tahu udah sejam nih. Betul. Udah sejam bro. Coba Gak berasa kan? ini belum klarifikasi Belum apa klarifikasi amat ya. Iya jadi kenapa anda keluar? Itu tadi alasan utama gara-gara Iya gara-gara mau ngelarin kuliah ya. ngelarin kuliah. alasan utamanya. Berarti acara-acara Liga Game tuh udah gak akan ada lagi dong? Ngopi Kalau yang gua tahu- kalian curi dari saya itu. Oh. Kalau yang gue tahu Lore udah dioper ke Yuka. Oh, iya. Kalau Ngovi kayaknya nggak tahu sih. Mungkin GLHF Talk Show. Ciao. Untuk itu kita sambut langsung owner dari Liga Game. waduh, gua takut sih kalau itu. Itu gak berani ya. Respect. Tapi di samping di sisi itu pokoknya intinya gue keluar karena Jamal, karena ya, kayak gue bilang gue nggak mau kehilangan partner lagi. Dan misalnya kalaupun gue berdua keluar kan bukan berarti gue berdua abis kan kayak tetap masih lanjut. Cuman gue karena udah pengalaman kan kalau Jamal keluar gue nggak keluar, kan ada orang baru lagi masuk. Malas nyetelnya Malas lagi. nyetelnya lagi gue untuk ketiga kali kayak, udah jadi gue ikut keluar aja dah. Berarti gitu. lu bakal full keluar. Full keluar. Lu nggak waktu lu keluar lu nggak ditawarin ya udah deh nih 10 kali lipat gajinya.
Kalau itu sih, kalau 10 kali lipat tentu saya setai gitu kan. Tentu setai. Tapi kadang itu yang bikin gua gak enak tahu. Gara-gara Yanto selalu ngomong kalau lu keluar gua keluar, kalau lu keluar. Iya. Bebannya di gua, Son. Jadi Masalahnya kunciannya di lu ya? Urusan gua tuh urusan pribadi gua yang gua gak mikirin lu gitu, tapi lu mikirin gua anjir. Berarti lu bakal solo karir? Solo karir. Streaming? Alhamdulillah streaming. Kan gue pengen cita-cita jadi lu, Son. Wah, jangan di-subscribe ya channelnya Yanto. Saya tidak mau ada pesaing nih kayak gini. Jadi poi nih podcast Yanto kan gak mau nih saya nih ada nih. Ntar warnanya dituker ya kan. Jadi enggak, ini kan biru kuning, nanti jadi kuning biru. Ya, apa bedanya kocak? Kocak. Berarti lu bakal Gua ya solo karir. Lucu ya Mal ya. Lucu ya. Berarti lu bakal solo karir. Solo karir. Streaming itu bakal lu tekunin. Iya, tekunin lah. Kalau lu Mal, karena kan lu jarang streaming nih. Kalau gue yang penting nih ya, urusan kuliah udah beres. Sebenarnya gue pengen nyoba kerja di luar e-sports atau di luar nge-cash lah. Gue nggak tahu gimana, cuman gue pengen ngerasain aja kerja di bidang lain, explore dikit lah. Explore impor. Gue pengen sebenarnya intinya kan pengen jadiin si nge-cash atau si e-sports tuh jadi side income lah, side job lah. Ya intinya sebenarnya ujung-ujung gue pengen punya passive income segala macam sih, tapi ya gue butuh explore dulu kan tentunya kan. Berarti ya entrepreneurship. Berarti X-Force. Rungkat. Itu mah rungkat manja. Rungkat. Berarti lu belum tahu nih ke depannya. Belum tahu. Tapi untuk sementara masih nge-cash dong. Tentu tetap butuh hidup. UKT saya nambah semester sudah bayar sendiri. Wih. Enggak, maksudnya bukan wih. Saya butuh uang. Berarti kita masih akan tetap ngelihat Jaya tapi udah nggak di Liga Game. Iya, mungkin kalau misalkan emang ada beberapa event yang kayak emang mau pakai kita berdua itu masih possible banget. Masih possible ya. Masih possible Kangenin, kayak bro. gua berdua dipanggil ke sana masih possible. Karena gue juga mau nggak dibayar pun kalau jadwal gue kosong, gue tetap akan pergi. Karena emang lingkungan. Berarti lu siap di nge-cash tanpa digaji itu siap? Kalau untuk Liga Game spesial itu spesial. Catat. Untuk Liga Game spesial gue. Karena Goresau. Maksud gue karena Liga Game juga gue bisa ada di sini. Betul. Gitu. Jadi gue nggak mau lupa rumah lah. Respect. Lu kira kita asam dan garam. Gitu sih ya, solo karir gitu deh pokoknya gue mah. Streaming tuh enak ya, streaming kayaknya. Enak. Lu tanya Wilson nanya gue Mah belum keseringan wajib militernya bro. Iya bro. Ya kita lihat aja lah nanti ya. Iya. Jadi good luck. Karena hidup sebagai solo karir lumayan berat. Setuju. Tapi kalian berdua mah pasti bisa lah. Amin. Tapi jangan lebih bagus dari gue ya. Tapi ini lu tahu kan alasan kenapa gue sering main kesini? Lu masuk ring 1. kan jadi GLHF mal kan? Ya intinya gitu dah teman-teman. Ya maksudnya gue tapi thank you juga ke Wilson gue. Respect. Karena lu inget gak pas di Lembang ya dia kasih kita masukan kan? Iya. Yang sesuatu yang penting yang kayak lu berdua tuh bisa. Yang waktu kita lagi ngobrol deep bertiga. talk ya kan, pakai sarung, kursinya basah habis hujan, netes lagi. Di villa buat baptis. Iya, itu. Lu bisa berdua dan lucu banget sih anjing. Apa yang diomongin Wilson tuh kejadian ke kita kan? Kayak kita bisa nyampe ke titik itu dan kayak iya betul. Bener nih bisa nih. Bisa aja kalian. Kalau gue sih pengen terima kasihnya sama Tokopedia. Karena Tokopedia itu selalu memberikan promo-promo mantap bro. Itu. Salah satunya adalah Serbu Official. Apa itu Son? Jadi kalau misalkan Serbu Official Store ini itu ada flash sale macem-macem. Sampai 90% bro. Tapi respect Tapi 90% terus bebas ongkir bisa sampai 100% cashback. 100% cashback. 100% cashback. Lu berasa gak sih kalau lu belanja di Tokopedia bebas ongkirnya lu pakai terus? Itu kalau kekumpul itu bisa 1 juta bro. Bener. Ya gak sih? Bener. Kalau belinya yang emang harganya lumayan juga. Nah itu apalagi ini lagi ada Serbu Official Store. Jadi udah bebas ongkir, ada promo pula dari official store-nya. Wah, aku makin cinta Tokopedia. Nah ini pokoknya akan ada di tiap tanggal 13 sampai tanggal 24 tengah bulan. Jadi gak khawatir. Karena belanja di Super Official Store super untung, makanya langsung cek di Tokopedia sekarang. Dan gue juga pengen mengucapkan terima kasih kepada Jamal dan Yanto yang sudah. Coba jayanya sekali lagi. Bersama gue Jamalism Kids dan gue Yanto Kocul dan kita berdua adalah Jaya. Ayo GLHF Jamal Yanto.
Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue gak mau kalah sama Jason sama Aaron. Jadi banyak dong yang nonton dong. Iya, sampai kalau bisa ngalahin mereka keren sih sumpah. Wah ayo dong, lu pisah lah. Mereka capek-capek ke Copenhagen. Tapi ekspektasinya iya ditahan. Thank you buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye guys. Ceng, aduh kan gua tahu.